Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa sahabat TV 10, pemirsa para pecinta Al-Qur'an, kita berjumpa lagi di pertemuan kita, yaitu kita akan bersama-sama belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Di episode kali ini kita melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu di surah Al-Alaq. Ya, kita tinggal beberapa ayat di akhir. Nah, sebelum kita bahas, maka kami akan membacakan terlebih dahulu surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah, sudah kami bacakan surah Al-Alaq. Nah, kita langsung melanjutkan pembahasan kita dari pertemuan sebelumnya, sudah sampai di ayat ke-13. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Ya. Alam ya'lam bi. Alam ya'lam, hamzah di awal kita kuatkan ya. Kemudian lam ya. Ini mim sukun bertemu huruf ya. Maka hukumnya izhar syafawi, yang mana ini izhar dibaca jelas ya. Artinya kita menyempurnakan sifat huruf aslinya. Apa sifat huruf mim? Yaitu di padanan suara, maka dia huruf yang aliran suaranya sedengan ya, pertengahan seperti itu. Alam ya, tidak kita hentak alam ya, itu terhenti suaranya, dihentak atau sampai dengung, tidak, karena ini hukumnya izhar. Maka huruf sifat aslinya belum sampai ke gunnah yang dengungnya lama seperti itu. Nah, tetap ada gunnahnya tapi sedikit ya, karena tidak masuk. Kemudian ya'lam, ain sukun kita tunaikan juga, sifat bainiyahnya juga sama, dialirkan sedang. Lambi, nah, ini hukum mim sukun juga, mim sukun bertemu ba, maka ikhfa syafawi, yaitu dibaca dengung ya, mim sukun bertemu ba. Nah, dan tidak kita baca ikhfa-nya dengan furjah. Apa itu furjah? Yaitu menipiskan di antara dua bibir, ada rongga sedikit. Lambi, tidak. Kenapa seperti itu? Tidak seperti itu. Nah, karena kami diajarkan guru-guru kami tetap rapat, karena makhrajnya huruf mim itu di dua bibir, dan ikhfa'nya mim dengan ikhfa'nya ba itu berbeda. Kalau ikhfa'nya nun sukun atau tanwin itu kita samarkan dan menuju makhrajnya, sedangkan kalau mim dan ba ini makhrajnya sama, ya sudah langsung direkatkan juga, samarnya seperti itu, lambi. Nah, seperti itu. Ikhfa syafawi, dan disebut syafawi karena makhrajnya huruf mim dan ba itu di dua bibir gitu ya, dirapatkan bibirnya. Lisyafatainil wawu ba'un mimu, kata Imam Ibnul Jazari. Pada tempat dua bibir itu ada huruf-huruf yang makhrajnya di situ, yaitu wawu ba'un mimu, wawu ba dan mim. Kemudian
bi annallaha, hamzahnya tetap dikuatkan tahqiq bi anna, bi a seperti itu. Anna, nun bertasydid kita baca dengung gunnah hukumnya ya. Kemudian nallaha, allaha, ini lafaz Allahnya kita baca tafkhim tebal ya. Kemudian tadi menyinggung untuk gunnah bi anna. Gunnah ini ada beberapa tingkatannya, yaitu tingkatan yang paling kuat gunnahnya yaitu di nun dan mim bertasydid seperti itu. Dan gunnah ini hanya ada pada huruf nun dan mim. Karena wa gunnatun makhrajul khaysyum, dan gunnah itu makhrajnya dari khaysyum, apa? Dari hidung. Dia sengau. Gunnah itu apa? Bunyi sengau. Dan dibaca dengung itu, seperti itu. Nah, yang paling kuat di nun dan mim bertasydid, yang paling lemah pada huruf nun dan mim yang berharokat. Huruf nun dan mim yang berharokat itu masih ada gunnahnya, namun dia tingkatan yang paling rendah. Na, ma, na ada, tapi sedikit. Ma, sedikit. Nah, begitupun nun sukun, mim sukun, izhar itu juga ada, tapi sedikit. Pada yang ikhfa, idgham itu ada, seperti itu. Lebih kuat lagi. Di bawah nun dan mim bertasydid. Kemudian annallaha, lamnya lafaz Allah tafkhim ya, karena didahului harokat fathah sebelum lafaz Allahnya. Dan tafkhim ini lamnya ditebalkan ya. Jangan sampai kita baca bi annallaha, jangan pakai bibir, tapi tetap di ujung lidah lamnya. Annallaha, seperti itu, ada bunyi lamnya. Tebalnya dari pangkal lidah naik. Kemudian hayara, yara, ra-nya tafkhim karena ra fathah. Kemudian mat tabi'i di akhir ayatnya fathah di alif ya, dibaca panjang satu alif atau dua harokat. Kemudian di ayat yang ke-15, kalla la illam, kalla lam tabi'i fathah diikuti alif, la illam. Nah, ini hamzanya kuatkan ya, la illam. Nun sukun bertemu lam, maka idgham bila gunnah. Karena idgham masuk, kita seolah tidak mendengar bunyi nunnya. La illam, kalau kita dengar saja tidak ada bunyi in, tidak ada. Itulah yang dimaksud idgham, masuk ya, ay idkhal, atau melebur seperti itu. Kemudian tanpa dengung ya, tidak didengungkan, langsung masuk ke lam, dan lamnya karena idgham maka bertasydid ya, dibaca bertasydid illam, mim sukun bertemu ya, lam ya, ini izhar syafawi sebagaimana tadi kita baca jelas ya, disempurnakan sifat bainiyahnya, dialirkan sedikit gitu ya, dan ada gunnahnya tapi sedikit karena dia izhar. Lam ya, nah itu gunnah, itu sengau dari hidung itu ya. Yantahi, nun sukun bertemu tak ikhfa haqiqi. Nah, dan ikhfa'nya tak itu langsung saja kita samarkan, disamar ke makhrajnya tak. An yanta, yan, kalau yan itu kan nunnya, kemudian ke taknya langsung ke makhrajnya tak. Karena makhrajnya tak itu juga di gusi gigi seri atas ya, gigi seri atas, gusinya ujung lidah ke situ. Nah, makhrajnya di situ. Yanta, maka seolah punya hampir sama seperti ketika izhar, ketika jelas ya nunnya. Seperti itu. Kemudian yantahi lanas fa'am, sin sukunnya dialirkan sis karena dia sifatnya yaitu hamas dan juga rikhwah, suaranya ngalir. Desis juga gitu ya, nafasnya ngalir. Fa'ambi, ain ya, fa'a, kemudian tanwin bertemu ba, maka dibaca yaqlab. Nah, berbalik dari yang awalnya lanas fa'an, dari bunyi tanwin, bunyi nun, berbalik ke bunyi ba, itulah yaqlab ya. Berbalik ke bunyi huruf mim karena dia bertemu huruf ba, begitu. Ini yaqlab ini satu-satunya hanya bertemu huruf ba ya. Lanas fa'ambi, ambi, dan dibaca dengung binna, ini idgham syamsiyah. Dalam ta'rifnya tidak terbaca, itulah yang dinamakan idgham, langsung masuk binna, bukan bilna tapi binna, karena lam dan nun makhrajnya berdekatan maka dibaca idgham, masuk langsung. Dan karena ini nun, dan nun itu ketika bertasydid maka dibaca dengung. Hukumnya apa? Hukumnya gunnah ya, kita baca dengung. Binna, nanya panjang, fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat, yaitu mat tabi'i hukumnya.
bin nasiyah. Nah, ini pakai shad ya, ditebalkan. Sifatnya huruf shad itu isti'la dan itbaq. Isti'la menaikkan pangkal lidah, lebih tebal lagi dengan itbaq, tertutupnya rongga mulut bersebab naiknya itu tadi so itu isti'la, sedangkan itbaq so seperti itu. Si bin nasiyah, bukan dari bibir. Nasiyah tidak perlu karena dia bukan makhrajnya bibir dan bukan harokat dhammah. Yang dari bibir hanya waw, ba, mim dan juga fa ya pakai bibir bawah. Sedangkan shad ya dia isti'la itbaq, tidak perlu pakai bibir. Nasiyah tak marbuthahnya dibaca jadi huruf ha seperti itu. Nah, inilah ayat sampai ayat 15 di surah Al-Alaq. Kita akan lanjutkan nanti di segmen berikutnya sampai akhir surah Al-Alaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pemirsa, kita lanjutkan surah Al-Alaq di ayat yang ke-16 ya. Nasiyatinka, na fathah diikuti alif, kita baca panjang satu alif atau dua harakat, hukumnya mad tabi'i. Nasiyatin sama ya, ini seperti ayat 15 tadi, kita baca tebal ya. Tebalnya apa namanya, yaitu isti'la, naiknya pangkal lidah, itbaq, tertutupnya rongga mulut, seperti itu. Siyatinka, tingka, ini ikhfa haqiqi, tanwin bertemu huruf kaf ya, maka kita baca samar dan seperti biasa yang biasa kita kenal, tingka karena bertemu huruf kaf. Sedangkan tadi kalau bertemu ta atau bertemu huruf yang lain itu sesuai dengan makhraj huruf tersebut di mana, seperti itu. Kemudian kadzibatin, ka fathah diikuti alif, dibaca panjang satu alif atau dua harokat, yaitu hukumnya mad tabi'i. Zibatin, zal dibaca dari makhrajnya yaitu di ujung lidah ke ujung gigi seri atas, zi ya, zi. Kadzibatin kha, kadzibatin kha ya, tanwin bertemu huruf kha yadhhar halqi ya, jadi ya tidak dibaca dengung. Nah, tapi dia tetap jelas. Nah, dialirkan sedikit, tinkha untuk sifat bainiyahnya. Dan kha ya dari ujung tenggorokan paling atas ya, sudah dekat dengan pangkal lidah. Kha dan dia desis ya, ada aliran nafas, juga aliran suara kha dan juga tebal isti'la, yaitu pangkal lidahnya naik. Kha mad tabi'i, fathah diikuti alif, panjangnya satu alif atau dua harokat. Khati'ah ya, ti ya, ini ditebalkan bukan ti karena itu tak tapi ti ya, pangkal lidah naik ya, ti sebagaimana si tadi ya. Kalau si seperti sin tapi dia tebal, kalau ti ya, itu seperti tak, makhrajnya sama cuman dia tebal, pangkal lidah dinaikkan, ti ya, kaza. Kemudian khati'ah, a dikuatkan, tak marbuthahnya waqaf, dibaca bunyi huruf ha, khati'ah gitu. Kemudian di ayat yang ke-17, falyad'u nah, lam sukunnya dialirkan ya, dibaca jelas ya, bainiyah. Yad'u dan sukun dibaca qalqalah sughra, pantulkan huruf dalnya, ada falyad'u, dan kemudian ini yad'u itu ain ya, ain maka makhrajnya dari tengah tenggorokan. Kemudian nadiyah, ini fathah diikuti alif, baca panjang satu alif, yaitu mad tabi'i, hukumnya diyah. Nah, ini di akhir merupakan huruf ha, dhamir ya, ha, kata ganti ya. Dia aslinya kalau kita wasal dibaca panjang, nadiyahu sanad'u, kalau kita baca wasal seperti itu. Tapi kalau waqaf kita baca langsung sukun, nadiyah, meskipun dia panjang ketika wasal seperti itu, karena ini silah dan dhammah.
maaf, dan wawunya itu tidak tertulis di tulisan mushaf, hanya tanda baca bantuan yang menunjukkan hunya dibaca panjang ketika wasol disambung. Kemudian di ayat ke-18 sanad'u sama ini adalah sukunnya dibaca qalqalah sughra karena huruf qalqalah matinya asli di pertengahan gitu ya. Nah, kalau salah satu ada para ulama yang menuliskan di kitabnya dibagi qalqalah sughra, ada tingkatannya qalqalah ya. Yang paling kuat yaitu ketika huruf qalqalah dia bertasydid dibaca waqaf, contohnya bil haqq. Nah, itu. Sedangkan ini termasuk yang lemah karena dia maka disebut qalqalah sughra juga karena huruf qalqalahnya huruf dal ini sukun dan di tengah kalimat. Sedangkan kalau di akhir kalimat lebih kuat laqad, itu di akhir kalimat atau di akhir kata yang maksudnya. Kalau ini di tengah sanad'u dan juga tidak waqaf di situ, tidak mungkin karena di tengah kalimat. Uzza ini idgham syamsiyah. Al yaitu lam ta'rif bertemu huruf zai, langsung idgham ke huruf zai. Ya, tidak dibaca lamnya. Kemudian zabaniyah. Nah, hati-hati juga ya huruf zai. Kadang-kala kesalahan di antara kita masih banyak yang baca huruf zai itu dibaca seperti sin. Sanad'u zabaniyah. Uzza. Harusnya uzza. Nah, seperti itu. Dia makhrajnya sama seperti sin ya, yaitu ujung lidah ke gigi seri bawah dengan tertutup ini di antara dua gigi ini, karena disitulah sifat shafir yaitu desisan lewat tengah itu. Nah, karena tertutup itu. Kalau kita bukan nggak bisa desis seperti itu. Sanad'u zaba ba fathah dikit alif dibaca panjang satu alif atau dua harakat. Mat tabi'i hukumnya niyah. Nah, ini tak marbutah dibaca waqaf jadi huruf ha. Kemudian di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-19, kalla mat tabi'i fathah diikuti alif, la juga mat tabi'i, la tuti'hu, hati-hati, tu ini ta, ti, bertemu ain juga, tuti'hu, ain sukunnya dialirkan, sempurnakan. T-nya ditebalkan juga dari pangkal lidah naik, ain dialirkan suaranya hu. Nah, hu-nya pendek, la tuti'hu, hu-nya pendek karena huruf sebelumnya itu huruf sukun. Seperti itu. Kemudian wasjud, sin sukunnya dialirkan, suara dan desisannya nafas. Jud, dal sukun. Nah, ini yang merupakan huruf qalqalah yang dia juga sughra, qalqalah sughra, namun dia lebih kuat dibanding yang di tengah kalimat seperti sanad'u, falyad'u, karena ini di ujung kalimat. Dan bisa kalau misalnya terpaksa bisa waqaf di sini karena dia di akhir kalimat. Kalau waqaf maka jatuhnya jadi qalqalah kubra, seperti itu. Nah, lebih kuat dari satu tingkatan lagi. Lebih kuat lagi ketika bertasydid tadi. Nah, di 4 tingkatan itu ya. Tingkatan qalqalah pantulannya. Wasjud dipantulkan dan sukunnya. Waqtarib, kalau qaf sukun kita baca qalqalah sughra karena dia di tengah. Yaqtarib, ri ini ra-nya tarqiq tipis, rib ba dibaca sukun dan diwaqafkan maka qalqalah kubra dibaca pantulan kuat. Nah, inilah surah Al-Alaq 1 sampai akhir ayat 19, dan perlu diperhatikan di akhir surah Al-Alaq ini merupakan ayat sajadah. Kita disunnahkan dalam mazhab kita untuk sujud ya, dengan sujud yang seperti kita takbir dulu kemudian sujud membaca doa sujud, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa sawwarahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kita tasyahud akhir, duduk, salam ya sebagaimana salat, dan harus dalam keadaan suci, menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Di mazhab kita, mazhab Syafi'i, seperti itu tata aturan sujud tilawahnya. Seperti itu. Dan di juz 30 ini ada 2 ya, di juz amma ini, yaitu di akhir surah Al-Alaq dan hampir akhir surah Al-Insyiqaq. Nah, kalau kita tidak ada halangan untuk sujud, maka sujudlah ketika bertemu ayat-ayat seperti ini, karena di ayat-ayatnya sudah ada perintahnya la tuti'hu, engkau tidak tunduk
wasjud dan sujudlah, waqtarib dan mendekatlah. Maka kita sujud. Nah, sedangkan dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, kita bisa menggantinya, diajarkan para ulama dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahul akbar. Tapi kami pribadi menganjurkan kepada diri sendiri dan kepada pemirsa semuanya untuk senantiasa berusaha sujud gitu ya. Kecuali misalnya dengan membaca di kendaraan, di perjalanan ketika lagi murojaah atau membaca itu, ataupun disunahkan juga bukan hanya yang membaca, yaitu yang mendengar bacaan ayat-ayat sujud ini dimanapun ayat-ayat sajdahnya berada di Al-Quran. Hakadha, inilah surah Al-Alaq. Sebelum kami tutup, kami bacakan sekali lagi surah Al-Alaq dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah surah Al-Alaq. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya Al-Quran dan kita bisa istiqomah tergolong kepada golongan yang terbaik yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran wa 'allamahu dan juga mengajarkannya. Inilah surah Al-Alaq. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, membacanya dengan baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf hanya kurangnya. Terima kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.